Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam semuanya ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas cucu menempati rumah nenek, rumah warisan dari nenek, dan cucu tersebut sekarang diusir oleh pamannya. Terus bagaimana kedudukan atau posisi cucu ini menurut faraid ya, menurut hukum waris Islam dan menurut kompilasi hukum Islam ya. Baik sobat ALC semua, semoga kabar kalian yang menonton video ini masih dalam keadaan baik-baik saja ya. Sebelum kita lakukan pembahasan, alangkah lebih baiknya bagi sobat ALC yang belum like dan subscribe videonya, tolong dibantu like dan subscribe-nya terlebih dahulu. Terima kasih ya teman-teman. Baiklah, ini bunyi TS dari seseorang di grup konsultasi hukum ya. Assalamualaikum para pakar hukum, mohon pencerahan atau advice-nya ya. Nenek saya mempunyai 2 orang anak dan 1 rumah. Anak-anaknya sudah menikah dan mempunyai anak. Setelah berjalannya waktu, ayah saya meninggal dunia. Disusul 1 bulan kemudian nenek. Dan sekarang rumah tersebut dikuasai oleh paman saya. Saya dan ibu diusir dari rumah tersebut, tetapi saya masih bertahan. Nah, ini jadi cucu menempati rumah warisan dari neneknya ya. Terus yang berhak mewaris dari TS ini adalah selanjutnya. TS tersebut bertanya ya, apakah saya sebagai cucu masih punya hak atas rumah tersebut? Jika iya, bagaimana cara memecah surat tanah yang dimana suratnya masih atas nama nenek saya? Langkah apa yang harus saya tempuh untuk mendapatkan hak saya kalau memang si cucu ini sebagai pewarisnya ya? Baik teman-teman, kita bahas ya. Jadi secara garis gampangnya ini ada 1 rumah. Jadi 1 rumah tersebut atas nama neneknya, dan nenek ini punya 2 orang anak. Satu masih hidup, satunya lagi sudah meninggal tetapi sudah punya anak ya. Jadi cucu ya. Jadi sudah punya cucu. Tetapi anak yang nomor 2 ini meninggal duluan daripada neneknya. Bagaimana kedudukan dari cucu ya, dari cucu tersebut ya, karena sekarang cucu ini diusir oleh pamannya. Pertama-tama kita bahas permasalahan ini menurut ilmu faraid ya, jadi ilmu waris Islam. Jadi seperti saya kutip di rumahfikih.com ya. Jadi ilmu faraid tentang bagaimana bila penerima waris meninggal terlebih dahulu ya. Jadi dalam rumahfikih.com yang diasuh oleh Ustadz Ahmad Sarwat LCMA, calon ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari orang tua atau dari orang yang bakal mewaris ya, ditetapkan tidak mendapatkan warisan. Mengapa demikian? Karena syarat dari pemberian harta waris adalah hidupnya seorang ahli waris. Jadi ahli waris itu masih hidup. Kalau meninggal duluan kan pada umumnya orang tua meninggal lebih dahulu daripada anaknya. Tapi bagaimana kalau kejadiannya anaknya meninggal duluan? Apakah dia
cucunya masih berhak mewaris. Kalau dalam ilmu faraid ini tidak ya, karena tidak mewaris, karena seperti itu dijelaskan, karena syarat untuk menerima warisan adalah hidupnya seorang pewaris. Malah kalau anak meninggal duluan, orang tua dari anak tersebut malah ikut sebagai penerima waris ya. Jadi sebaliknya, malah yang segaris. Jadi kalau anaknya meninggal duluan, malah orang tua ini mendapatkan bagian dari warisan dari anaknya tersebut. Jadi kalau pertanyaan dari TS tersebut, apakah saya mendapat hak saya rumah dari nenek saya, jawabannya kalau menurut ilmu faraid ini tidak mendapatkan, karena tertutup ya oleh pamannya, karena warisan harus dalam garis lurus. Tetapi apakah adil ya sobat alis semua kalau kedudukan warisnya seperti itu? Karena si cucu ini merasa terzalimi. Kalau kita merujuk sekarang, kita compare sama kompilasi hukum Islam ya. Kompilasi hukum Islam di pasal 185 dan 176 menjelaskan bahwa cucu berperan sebagai pengganti warisan bila mana disebabkan orang tuanya meninggal. Jadi kalau menurut kompilasi hukum Islam ya, cucu mendapatkan bagian bila mana orang tuanya meninggal duluan. Ini menurut kompilasi hukum Islam ya. Terus kalau kita kembalikan lagi ke TS tadi, apakah saya punya hak dari nenek saya? Jawabannya kalau menurut kompilasi hukum Islam mendapatkan bagian ya. Jadi kalau mungkin bagaimana caranya, pertanyaannya kan bagaimana caranya saya mendapatkan bagian saya, karena surat tanah masih atas nama nenek saya. Caranya langsung aja ajukan gugatan waris ya. Gugatan waris kalau muslim ke pengadilan agama. Jadi disiapkan syarat-syaratnya untuk menggugat waris ini ya, karena nanti biar dibagi oleh oleh hakim ya. Syarat-syaratnya tentunya kematian dari nenek ya sekalian, terus sertifikat yang aslinya disiapkan, terus kematian anak ya, berarti kematian orang tua dari TS ini, terus akte kelahiran dari TS ya, terus akte kelahiran yang meninggal dari orang tua, bahwa orang tua adalah anak kandung dari neneknya. Jadi nanti di situ di persidangan akan dibagi sama hakim ya, kalau menurut kompilasi hukum Islam ini ya. Setelah syarat-syaratnya tersebut lengkap, langsung saja menuju ke pos bakum untuk diajukan gugatan warisnya, biar nanti sama hakim dibagi. Nanti proses-prosesnya panjang ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya kalaupun pamannya ini bersikeras untuk mengusir, pamannya juga tidak akan bisa balik nama sertifikat orang tuanya itu ke dianya ya. Jadi tidak akan bisa, karena syarat untuk balik nama harus turun waris dulu sertifikatnya. Jadi harus atas nama si nenek ini punya anak berapa, kalau memang meninggal dilampiri kematiannya, kalau masih hidup KTP-nya ya. Nanti kalau yang meninggal pun masih punya ahli waris, ahli warisnya ikut masuk dalam sertifikat tersebut ya. Jadi meskipun tanpa digugat waris ini pun, proses balik nama tanah itu juga tidak mudah ya teman-teman. Baik teman-teman, kita tarik kesimpulan dari vlog singkat kali ini tentang waris ya. Jadi warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris ke ahli waris. Pada umumnya pemberi waris meninggal
dunia terlebih dahulu daripada penerima waris. Tapi bagaimana kondisinya bila berbalik? Penerima waris meninggal terlebih dahulu daripada pemberi waris. Bagaimana posisi cucu dari penerima waris ini ya? Kalau menggunakan ilmu faraid, maka cucu tidak akan mendapat bagian karena terhalang oleh saudara kandung dari orang tuanya. Tapi kalau menurut kompilasi hukum Islam yang dijelaskan pada pasal 185 KHI dan 176 KHI, maka cucu bisa berdiri sebagai ahli waris pengganti yang mendapatkan warisan dengan besaran yang sama dengan saudara kandung dari orang tuanya. Begitu ya teman-teman penjelasan singkatnya. Bila mana teman-teman punya pertanyaan atau unek-unek, boleh langsung komen-komen di bawah atau langsung SMS ke WA dengan format nama dan alamat terlebih dahulu ya. Jadi kalau SMS biasakan menulis nama dan alamat lengkap biar kita bisa memberikan solusi dalam masalah yang Anda hadapi. Tetap semangat, sehat selalu. Terima kasih sudah mensubscribe dan like videonya. Wassalam. Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.